Penuh keajaiban. Lihat, dengar, cium, rasa, dan sentuh. Panca indera kita luar biasa. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Suruh Kita hari ini. Perkenalkan, aku Kartini. Aku Destri. Jadi guys, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang penting dan seru banget. Wah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget loh. Betul banget, hari ini kita akan membahas tentang panca indera. Yeay! Pasti teman-teman sudah sering dengar ya, tapi kita bakal bahas lebih seru dan lebih jelas lagi loh. Yuk teman-teman, kita bahas lebih lanjut. Nah, kita masuk ke pengertian panca indera ya teman-teman. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu nih sama temen di samping aku. Kamu tahu nggak sih apa itu panca indera? Panca itu 5. Indra itu alat tubuh ya. Jadi panca indera itu adalah 5 alat tubuh kita. Pintar sekali ya teman-teman. Jadi panca indera adalah 5 alat pada tubuh manusia yang membantu kita mengenali dunia di sekitar kita. Kalau nggak ada panca indera, wah, kita nggak bisa melihat, mendengar, ataupun merasakan apa-apa ya. Betul banget teman-teman. Baik, kita masuk ke panca indera yang pertama, yaitu indera penglihat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mata. Mata itu gunanya untuk melihat. Kita bisa melihat warna, bentuk, dan orang-orang di sekitar kita. Contohnya nih, kita bisa melihat warna pelangi, bunga, dan juga tulisan. Makanya kita harus menjaga mata seperti tidak terlalu lama bermain HP dan membaca dengan cahaya yang cukup. Mata berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat dipahami oleh otak. Manfaat mata antara lain yaitu yang pertama, membantu manusia melihat benda di sekitar kita. Yang kedua, membedakan warna, bentuk, ukuran, dan jarak suatu benda. Dan yang ketiga, membantu dalam kegiatan belajar seperti membaca, menulis, dan melihat gambar. Yang keempat, membantu manusia mengenali wajah orang lain, tempat, dan lingkungan. Dan yang kelima, membantu menghindari bahaya, misalnya ketika melihat kendaraan di jalan atau benda berbahaya lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya yang kedua, yaitu indera pendengar, telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar suara, Seperti suara musik, suara teman, atau suara burung. Kalau nggak ada telinga, kita nggak bisa dengar guru menjelaskan pelajaran dong. Makanya jangan terlalu dengar suara keras ya, nanti telinga kita bisa rusak. Betul banget. Nah, manfaat dari telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengirimkannya ke otak untuk diproses. Yang pertama, membantu manusia mendengar berbagai suara seperti percakapan, musik, dan bunyi alam. Yang kedua, memudahkan manusia berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, membantu memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Yang keempat, mengetahui arah datangnya suara. Yang kelima, membantu menjaga keseimbangan tubuh saat berdiri, berjalan, atau bergerak. Yang ketiga, indera penciuman, yaitu hidung.
Sekarang kita bahas hidung ya. Hidung berfungsi untuk mencium bau. Misalnya, bau makanan enak. Jadi lapar deh. Atau bau tidak enak dari sampah. Selain itu, hidung juga membantu kita bernapas loh. Benar banget teman-teman. Hidung berfungsi untuk mencium berbagai macam bau melalui saraf penciuman yang ada di dalamnya. Manfaat hidung antara lain yaitu yang pertama, membantu manusia mengenali berbagai aroma seperti bau makanan, bunga, atau parfum. Yang kedua, membantu mengetahui bau yang tidak sedap atau berbahaya seperti bau asap atau bau gas ya teman-teman. Yang ketiga, membantu meningkatkan kenikmatan saat makan karena aroma makanan yang mempengaruhi rasa. Yang keempat, membantu proses pernapasan dengan menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, indera pengecap, yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan rasa makanan. Ada yang rasa manis, asin, pahit, maupun asam. Contohnya nih, ada permen yang rasanya manis dan garam itu asin. Selain itu, lidah juga membantu kita berbicara ya teman-teman. Lidah memiliki kuncup pengecap yang berfungsi untuk merasakan berbagai rasa makanan dan minuman. Manfaat dari lidah yang pertama, membantu merasakan berbagai rasa seperti manis, asin, asam, pahit, dan juga gurih. Yang kedua, membantu manusia menikmati makanan dan minuman. Yang ketiga, membantu membedakan makanan yang masih baik atau sudah tidak layak dimakan ya. Yang keempat, membantu proses mengunyah dan menelan makanan. Yang kelima, membantu manusia berbicara dengan jelas. Oke teman-teman, yang terakhir nih ada indera peraba, yaitu kulit. Kulit berfungsi untuk merasakan sentuhan Seperti panas, dingin, kasar, dan halus. Contohnya nih, saat kita pegang es, itu kan terasa dingin ya. Atau saat kita pegang batu, terasa keras. Nah, itu perbedaannya. Kulit merupakan indera peraba yang tersebar di seluruh tubuh dan berfungsi menerima rangsangan dari luar. Adapun manfaat kulit antara lain, yang pertama, membantu merasakan sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan rasa sakit. Dan yang kedua, membantu manusia mengenali tekstur benda seperti halus, kasar, lembut, ataupun keras. Yang ketiga, melindungi tubuh dari bahaya, misalnya ketika menyentuh benda panas ataupun benda tajam. Dan yang terakhir, membantu tubuh merasakan perubahan suhu lingkungan dan melindungi tubuh dari kuman, kotoran, dan cedera. Wah, ternyata tubuh kita hebat banget ya teman-teman. Iya, coba teman-teman sebutkan nih, ada berapa sih panca indera itu? Aku mau mewakili teman-teman. Yang pertama, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, dan ada kulit. Dan semuanya itu penting banget loh. Yap, 5 hebat. Nah, buat teman-teman, kita mau kasih tips nih menjaga 5 panca indera tubuh kita yang akan disampaikan oleh Kakak Destri. Yang pertama, tidak menonton terlalu dekat. Yang kedua, tidak mendengar suara terlalu keras. Yang ketiga, menjaga kebersihan hidung. Yang keempat, tidak makan sembarangan. Yang kelima, menjaga kebersihan kulit. Karena kalau panca indera kita sehat, kita bisa belajar dan bermain dengan baik. Dengan demikian, panca indera memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Oleh karena itu, setiap indera perlu dijaga kesehatannya dan kebersihannya agar dapat berfungsi dengan baik dalam membantu manusia menjalani kehidupan sehari-hari. Wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini, teman-teman. Semoga teman-teman yang di rumah jadi ngerti dan paham apa itu panca indera. Jangan lupa dijaga ya kesehatan tubuhnya. Panca indera hebat, jangan lupa dijaga. Tubuh sehat, belajar pun bahagia. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye semuanya.